Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tegal. Semoga kita dalam situasi kondisi yang sehat walafiat pada saat pandemi saat ini. Kita berjumpa lagi untuk kegiatan belajar mengajar jarak jauh, yaitu bab yang kita bahas adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang mengubah arus listrik menjadi reaksi redoks. Kita lihat pada gambar ini adalah seperangkat sel elektrolisis, di mana terdiri atas sumber arus listrik yang dilengkapi dengan elektroda positif dan elektroda negatif. Kemudian tabung pipa U, ini tabung pipa U yang nantinya akan kita gunakan untuk proses elektrolisis, dan selanjutnya adalah beberapa larutan yang nanti kita uji. Ya, kita mulai dari elektrolisis larutan NaCl. Nah, apa yang terjadi jika dua lempeng elektroda karbon kita masukkan ke dalam larutan NaCl, kemudian kita celupkan ke dalam larutan garam dapur atau NaCl jenuh? Ternyata ion Na+ itu akan tertarik oleh elektroda yang bermuatan negatif, kemudian ion Cl negatif akan tertarik oleh elektroda yang bermuatan positif. Nah, seperti nampak pada gambar ini, teman kita pada saat melakukan percobaan menggunakan elektroda karbon, kemudian kita dimasukkan ke dalam pipa U yang sudah berisi larutan NaCl jenuh. Nah, kemudian setelah beberapa saat, kemudian terbentuklah gelembung-gelembung gas, baik pada elektroda positif maupun elektroda negatif. Di sini nampak gelembungnya sangat kuat pada kedua elektroda tersebut. Kemudian kita uji kedua larutan tersebut. Yang di sebelah kiri diuji dengan lakmus berwarna merah. Pada elektroda yang negatif ternyata terbentuk warna biru, sedangkan pada elektroda anoda ini warnanya tetap. Kemudian diuji lagi dengan indikator fenolphthalein. Pada sebelah kiri pada katoda itu ditetesi dengan indikator PP, terbentuk warna merah muda, sedangkan pada sebelah kanan itu tidak mengalami perubahan. Nah, dari pembahasan di atas percobaan itu kita dapat melihat bahwa larutan NaCl ini akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl negatif. Pada katoda itu yang akan mereduksi, ya, yang tereduksi adalah airnya, terbentuk ion OH negatif dan gas H2, sehingga di sini kita lihat pada uji lakmus dia akan berwarna biru, pada uji indikator fenolphthalein akan berwarna merah muda, sedangkan pada anoda yang teroksidasi adalah ion Cl negatif, terbentuklah gas Cl2 yang berbau rangsang. Nah, ini adalah uji larutan yang pertama. Kemudian uji larutan elektrolisis yang kedua adalah larutan kalium iodida jenuh atau larutan Ki jenuh. Nah, kita sudah lihat, kita masukkan kedua elektroda, ternyata apa yang terjadi? Nah, kita lihat.
pada elektroda di sebelah kiri itu terbentuk gas, ya, terbentuk gas. Tapi pada elektroda yang di sebelah kanan itu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kita uji lagi dengan menggunakan indikator PP. Ini ya, masukin ini ya, PP. Masukin. Oh my god. Satu. Nah, pada saat dimasuki atau ditetesi dengan indikator PP, maka yang elektroda larutan yang di sebelah kiri itu berwarna merah muda, kemudian yang satu tetap, kemudian diuji lagi dengan PP yang di sebelah kanan yang berwarna kuning kecoklatan membentuk endapan yang berwarna hitam. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat melihat ternyata pada elektrolisis larutan kalium iodida akan terionisasi menjadi ion K positif dan ion negatif. Pada katoda yang tereduksi adalah H2O, ini akan menjadi ion OH negatif dan gas H2. Terbukti dengan ditetesi dengan PP akan berwarna merah muda. Selanjutnya yang anoda terbentuk gas I2. Ini dapat ditunjukkan dengan meneteskan indikator amilem atau larutan amilem, akan terbentuk endapan berwarna hitam. Nah, ini adalah elektrolisis larutan kalium iodida. Selanjutnya yang ketiga adalah elektrolisis larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat yang berwarna biru muda. Kita uji, ini sebetulnya terbentuk, ada yang terbentuk gas pada salah satu elektroda. Dari hasil elektrolisis ternyata terbentuk endapan atau logam tembaga yang berwarna merah ini menempel pada elektroda. Nah, ini pada elektroda negatif atau pada katoda, sedangkan di sebelah kiri tidak terbentuk. Ya. Dari hasil penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat terbentuk ion Cu2+ dan ion SO4 2 negatif. Pada katoda ion Cu2+ terbentuk endapan Cu. Nah, ini bisa lihat pada elektroda di sebelah kanan ini ada tembaga. Kemudian pada anoda ini akan membentuk ion H+ dan gas O2. Demikian penjelasan atau elektrolisis dari beberapa larutan. Dari hasil penjelasan tersebut di atas, kita dapat menyebutkan konsep bahwa reaksi-reaksi pada sel elektrolisis, yang pertama pada reaksi elektrolida negatif atau katoda, di sini jika kation terdiri atas ion logam golongan 1A terdiri atas LiNa+, kemudian K+, kemudian golongan 2A dimulai dari Be 2+, Mg 2+, dan seterusnya. Selanjutnya Al3+, kemudian Mn 2+, yang tereduksi adalah H2O. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut: terbentuk ion OH negatif dan gas H2. Kemudian yang selanjutnya, jika kation terdiri atas ion logam selain golongan 1A dan 2A, aluminium, ion aluminium dan ion Mn2+, akan tereduksi menjadi logamnya. Contohnya ini Ag+, kemudian akan
tereduksi menjadi ion Ag. Kemudian jika kation terdiri atas ion H+, akan tereduksi menjadi gas H2. Reaksi sebagai berikut. Kemudian yang kedua, pada elektroda positif atau anoda, jika anion terdiri atas ion F-, Cl-, Br-, I negatif, dan seterusnya, akan teroksidasi menjadi molekulnya. Sehingga contoh 2 Cl- akan menjadi Cl2 dengan melepaskan elektron. Jika anion terdiri atas ion sisa asam, maka yang teroksidasi adalah H2O. Reaksinya dengan melepaskan gas O2 dan ion terbentuk ion H+. Kemudian jika anion terdiri atas ion OH negatif, maka akan melepaskan gas O2 atau gas oksigen dan H2O. Catatan, reaksi di atas dapat berlangsung jika zat larut dalam air atau dalam bentuk larutan dan elektrodanya adalah PT, C, atau AU. Kemudian yang kedua, jika elektroda yang digunakan selain PT, C, atau AU, maka elektroda tersebut akan teroksidasi di anoda. Demikian pertemuan sesi pada hari ini atau kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Namun sebelum kita tutup, peserta didik, Anda semua bisa menyelesaikan reaksi-reaksi elektrolisis di bawah ini. Silahkan Anda amati. Ya, kalau sudah, kita akhiri pertemuan kegiatan belajar mengajar jarak jauh pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.